Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Adinda dengan NPM B1A022136. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum pertanahan yang ada di Indonesia. Hukum pertanahan yaitu seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan tanah sebagai sumber daya yang penting di dalam kehidupan. Tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal ataupun lahan usaha, tetapi tanah juga sebagai simbol identitas, sebagai warisan budaya, bahkan juga sering menjadi sumber konflik. Hukum pertanahan di Indonesia secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa disebut dengan UU-PA. Undang-Undang Pokok Agraria ini menggantikan sistem agraria kolonial yang bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Melalui undang-undang ini, negara menyatakan bahwa tanah di Indonesia memiliki fungsi sosial dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang Pokok Agraria ini juga mengatur berbagai hak atas tanah, asas-asas yang mendasarinya, serta mekanisme penyelesaian konflik pertanahan. Adapun asas-asas hukum pertanahan, yang pertama yaitu ada asas nasionalitas. Asas ini menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang berhak memiliki hak milik atas tanah. Ini penting untuk mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing yang dapat merugikan kedaulatan negara. Contohnya, seorang warga negara asing tidak bisa membeli rumah dan memiliki hak milik di Indonesia. Yang diperbolehkan hanyalah hak pakai, itu pun dengan syarat tertentu. Lalu, yang kedua, asas fungsi sosial. Maksudnya adalah kepemilikan tanah tidak boleh digunakan semata-mata untuk keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum. Artinya, tanah tidak boleh ditelantarkan atau disalahgunakan. Contohnya, jika seseorang memiliki tanah di tengah kota dan tidak memanfaatkannya, maka negara berhak mengambil tindakan agar tanah tersebut bisa digunakan untuk kepentingan umum, seperti ruang terbuka hijau ataupun fasilitas publik. Lalu, yang ketiga yaitu asas keadilan dan pemerataan. Asas ini bertujuan menghindari ketimpangan kepemilikan tanah di masyarakat. Undang-undang Pokok Agraria mendukung distribusi tanah secara adil, termasuk melalui program reforma agraria agar petani dan masyarakat kecil juga memiliki akses atas tanah. Contohnya, pemerintah membagikan lahan kepada petani penggarap yang sebelumnya tidak memiliki tanah sendiri. Lalu yang keempat ada asas keberlanjutan. Setiap pemanfaatan tanah harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan fungsi tanah bagi generasi yang mendatang. Misalnya, dalam pembukaan lahan perkebunan, perusahaan wajib melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL itu sendiri, agar aktivitasnya tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Di dalam UU-PA juga dikenal beberapa jenis hak atas tanah, masing-masing dengan fungsi dan sifat hukumnya. Pertama yaitu ada hak milik. Ini adalah hak atas tanah yang paling kuat dan penuh, hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan bisa diwariskan. Contohnya, seseorang yang memiliki rumah tinggal di atas milik sendiri dan terdaftar secara sah di BPN. Lalu, yang kedua adalah hak guna usaha. Hak ini diberikan kepada badan usaha atau perseorangan untuk mengelola tanah negara, biasanya untuk perkebunan, pertanian, ataupun perikanan. Hak ini berlaku dalam jangka waktu tertentu, misalnya 35 tahun, dan hal tersebut bisa diperpanjang. Lalu yang ketiga yaitu ada hak guna bangunan. Hak ini memungkinkan seseorang membangun dan memiliki bangunan di atas tanah milik negara atau orang lain. Hak ini banyak digunakan untuk pengembangan perumahan atau gedung-gedung komersial. Lalu yang keempat itu ada hak pakai. Hak ini diberikan untuk menggunakan tanah baik milik negara maupun milik orang lain dalam jangka waktu yang terbatas, dan hak pakai ini bisa dimiliki oleh warga negara asing, badan hukum asing, atau lembaga sosial. Lalu yang kelima yaitu ada
hak sewa dan hak pengelolaan atau HPL. Hak sewa bersifat komersial dan berjangka waktu pendek, sementara HPL umumnya diberikan kepada instansi pemerintah atau BUMN untuk mengelola tanah negara secara khusus. Lalu, untuk menjamin kepastian hukum, setiap hak atas tanah harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Proses ini menghasilkan sertifikat tanah yang merupakan bukti sah kepemilikan atau penguasaan. Saat ini, pemerintah menjalankan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang bertujuan mempercepat sertifikasi tanah masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Dengan adanya sertifikat, pemilik tanah bisa merasa aman dari sengketa dan tanah bisa dijadikan agunan kredit secara legal. Lalu, sengketa pertanahan. Sengketa tanah merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Pertama, ada tumpang tindih sertifikat tanah akibat pendaftaran ganda, lalu peralihan hak yang tidak didokumentasikan secara sah, lalu tanah warisan yang belum dibagi atau disertifikasi, lalu ada sengketa antara masyarakat adat dengan pemerintahan atau korporasi, bahkan praktik mafia tanah yang memalsukan dokumen dan memanipulasi data pertanahan. Lalu untuk menyelesaikan sengketa seperti ini, terdapat 3 jalur utama, yaitu litigasi, non-litigasi, dan jalur administratif. Yang pertama yaitu jalur litigasi atau pengadilan. Litigasi adalah penyelesaian melalui proses hukum formal di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara, tergantung pada objek sengketanya. Misalkan, jika ada 2 pihak yang sama-sama mengklaim hak milik atas tanah dengan 2 sertifikat yang berbeda, maka kasusnya bisa dibawa ke pengadilan negeri untuk diuji keabsahan bukti dan dokumen hukumnya. Tetapi, jika objek sengketa adalah keputusan pejabat tata usaha negara seperti sertifikat tanah yang dikeluarkan secara keliru oleh BPN, maka penyelesaiannya bisa melalui PT UN. Litigasi itu bersifat mengikat. Jalur litigasi itu bersifat mengikat dan formal dan panjang prosesnya atau lama, namun memiliki kekuatan hukum yang pasti. Yang kedua yaitu tadi ada jalur non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Jalur ini ditempuh di luar pengadilan dengan tujuan menghindari proses yang panjang atau lama tadi, lalu biaya yang tinggi, dan konflik yang berkepanjangan. Beberapa bentuknya itu antara lain pertama ada mediasi. Mediasi yaitu penyelesaiannya dilakukan dengan bantuan mediator yang netral di antara pihaknya, baik dari tokoh masyarakat, ataupun notaris, ataupun fasilitator dari Kementerian ATR ataupun BPN. Lalu contohnya misalkan 2 keluarga bersengketa tentang batas tanah warisan, daripada saling menggugat ke pengadilan, mereka memilih berdamai melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa ataupun kantor pertanahan. Lalu selanjutnya itu ada arbitrase, biasanya digunakan dalam sengketa bisnis besar, misalkan antara perusahaan properti dan pemegang hak tanah yang lama. Lalu selanjutnya itu ada negosiasi langsung. Kadang cukup efektif dengan cara negosiasi langsung ini. Misalkan ketika masyarakat dan perusahaan menyepakati kompensasi ganti rugi yang layak atas tanah adat. Non-litigasi sangat dianjurkan untuk menjaga hubungan baik antara pihak, terutama di komunitas yang masih memiliki hubungan sosial dekat. Lalu yang ketiga itu ada jalur administratif. Jalur administratif ini ditempuh melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN atau Kementerian ATR dengan fokus pada perbaikan data dan keputusan administratif yang keliru. Misalkan, jika seseorang menemukan bahwa sertifikat tanahnya tumpang tindih dengan milik orang lain dan ternyata kesalahan ada pada data ukur yang keliru,
maka ia bisa mengajukan keberatan administratif kepada kantor pertanahan setempat. Dalam beberapa kasus, penyelesaian juga dilakukan melalui tim sengketa dan konflik pertanahan di tingkat kementerian. Pemerintah juga menyiapkan kanal pengaduan online melalui laman resmi Kementerian ATR ataupun BPN sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Jalur administratif juga cocok untuk penyelesaian teknis seperti kesalahan peta bidang, terus data ukur, ataupun pencatatan nama yang tidak sesuai di sertifikat. Ketiga jalur penyelesaian tadi bisa saling melengkapi. Penting bagi masyarakat untuk memahami hak atas tanah yang mereka miliki dan segera mendaftarkannya agar tidak menjadi korban sengketa ataupun penipuan. Lalu hak ulayat dan tanah adat. Negara juga mengakui adanya hak ulayat, yaitu hak masyarakat adat atas wilayah tanah tertentu yang dikuasai secara turun-temurun. Namun pengakuan ini bersyarat. Hak ulayat tuh harus masih ada secara nyata dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sayangnya dalam praktik banyak wilayah adat yang tumpang tindih dengan izin perusahaan sehingga menimbulkan konflik. Perlindungan terhadap hak ulayat penting untuk menjaga keadilan sosial dan menghormati keberadaan masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Adapun tantangan hukum pertanahan di Indonesia itu sangat kompleks. Masih banyak terjadi ketimpangan kepemilikan tanah, maraknya mafia tanah, tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah, hingga rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi. Namun pemerintah harus melakukan pembenahan. Dengan demikian pembahasan kita tentang hukum pertanahan di Indonesia. Hukum pertanahan tidak hanya bicara soal siapa yang punya tanah, tetapi bagaimana tanah digunakan demi keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Sebagai generasi penerus, mari kita ikut mengawasi dan memperjuangkan sistem pertanahan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.